video sebelumnya yang membahas tentang ujian profesi advokat dan soal-soal pilihan gandanya. Kali ini kita akan bahas tentang soal-soal esainya, yaitu untuk membuat surat kuasa dan surat gugatan. Ujian esai ini kalian akan diberikan waktu 90 menit untuk kalian membuat surat kuasa dan juga surat gugatan. Ini bisa tentang perkara perdata, pidana maupun arbitrase. Saya sudah membuat dalam kertas. Kenapa saya tulis di kertas seperti ini? Karena nanti ketika kalian ujian profesi advokat, kalian akan diberikan kertas kosong, kemudian kalian disuruh untuk membuatnya. Di sini saya terbiasa dalam latihan membuat surat kuasa itu saya selalu memberikan bagian-bagian yang penting dalam surat kuasa. Ketika saya nanti ujian, saya tidak akan bingung lagi ada berapa bagian yang harus saya tulis. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan satu-satu. Di surat kuasa yang telah saya bikin ini, saya mempunyai ada 17 bagian. Mulai dari judul, identitas, sampai bentuk tindakan, sampai garis putus-putus, itu juga penting, dari tempat penyelesaian sengketa sampai materai dan tanda tangan masing-masing pihak. Ini tidak boleh ada satupun yang hilang. Kalau ada yang kurang, maka poin kalian juga kurang. Kalian juga harus berhati-hati karena ini bobotnya 30% dari ujian profesi advokat. Jadi kalau hilang-hilang satu poin itu sayang banget. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana caranya membuat surat kuasa ini dan bagaimana kita melengkapi masing-masing bagian. Oke, keep on watching. Nah, di sini saya akan menunjukkan kalian cara membuat surat kuasa. Pertama, kita harus tulis dulu judulnya. Surat kuasa khusus. Ini untuk latihan saja, jadi kalian harus terbiasa menghafal bagian-bagiannya. Kasih spidol berwarna, tulis nomor 1, kemudian berikan judul. Setelah judul, yang harus dituliskan dalam surat kuasa adalah pemberi kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kemudian kalian tuliskan pemberi kuasa di sini namanya Kartika Daya Eskut, dia sarjana kehutanan misalnya. Nah, setelah lengkap tadi identitasnya, kita tandai ini adalah bagian nomor 2. Nomor 2, identitas pemberi kuasa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tulis di bawah identitasnya itu kita tulis selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Kasih ini ya, tanda petik terus huruf besar seperti ini. Nah, kita tandai lagi di sini dia ini nomor 3. Tulisan pemberi kuasa ini nomor 3. Nah, setelah dijelaskan bahwa ini adalah Kartika, identitasnya, kemudian dia pemberi kuasa, kita akan menjelaskan bahwa Kartika ini telah memilih pengacaranya dan domisili pengacaranya sebagai domisili Kartika. Jadi kita akan tulis begini ya. Jadi ini sudah ada dalam hal ini memilih domisili atau kediaman hukum di kantor kuasanya yang disebut di bawah ini. Menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada. Kalau advokat atau pengacara atau kuasa hukumnya cuma 1, ya tulis 1. Tapi kalau dia dalam kantor itu dia memilih 4 advokat, 5 advokat, bahkan 10 advokat, silahkan ditulis semua nama penerima kuasanya. Jadi misalnya dia mempunyai 2 orang advokat atau kuasa hukum, jadi kita tulis yang pertama itu Nurul Mutmainah. Tentu saja kalau advokat punya gelar ya, misalnya kalau dia sarjana hukum. Nah, terus yang kedua Marwan Marsur. Ini Marwan nih, misalnya dia udah S2, jadi kita tulis SH, MH. Ini nama penerima kuasanya. Oke, jadi kita harus tandai dulu nomor 4. Nomor 4 ini kita tandai bahwa ini adalah pilihan domisili. Tulis ya. Nah, ini harus ditandai lagi, ini nomor 5.
tandai nomor 5, yaitu nama penerima kuasa. Oke. Kemudian selanjutnya itu adalah asal kantor advokat penerima kuasa. Jadi kita harus tulis Nurul Mutmainnah dan Marwan Mansur ini pengacara dari kantor apa sih? Jadi kita akan menulis di bawah nama kantornya. Ini misalnya nama kantor ini itu Mutmainnah and Partners, kita tulis. Kemudian ditulis alamatnya. Kita tandai lagi di sini nomor 6. Asal kantor. Sini kantor penerima kuasa ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bentuk tindakan yang akan diterima oleh penerima kuasa. Bentuk tindakan itu maksudnya di sini bertindak secara, apakah dia bisa bertindak sendiri maupun bersama-sama, atau keduanya ini harus bertindak bersama-sama dalam hal mewakili kepentingan hukum dari kita. Nah, jadi ini kita tulis, ini adalah nomor 7, bentuk tindakan. Nah, ini adalah nomor 8, yaitu title mereka sebagai penerima kuasa. Jadi sudah ada 2 ya. Ini tadi kan pemberi kuasa. Pemberi berarti harus ada penerimanya. Berarti di sini adalah penerima kuasa. Selanjutnya setelah ini selesai, kita harus membuat garis putus-putus. Garis putus-putus. Kemudian kita tulis khusus. Nah, setelah garis putus-putus kita tulis khusus di tengahnya, kemudian lanjut lagi garis putus-putusnya. Garis putus-putus ini kita tandai sebagai nomor 9. Nah, di sini setelah nomor 9 garis putus-putus selanjutnya itu adalah tujuan diberikannya surat kuasa. Di sini untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili dan atau mengurus segala kepentingan pemberi kuasa. Penerima kuasa diberikan hak sepenuhnya dalam mengurus, mendampingi dan bertindak sebagai penasihat hukum dalam hal adanya dugaan perbuatan keperdataan. Di sini kalau dia diduga melakukan perbuatan tindak pidana, ya pidana. Kalau keperdataan misalnya untuk mengajukan gugatan ataupun permohonan, itu kita tulisnya keperdataan. Itu selanjutnya kita harus menulis di mana sih tempat penyelesaian sengketanya. Tempat penyelesaian sengketa itu maksudnya kita mau sengketanya itu di pengadilan negeri apa. Nah, pengadilan negeri yang dituju juga harus sesuai dengan kasusnya di mana, lokusnya dan lain-lain, dan hak absolut dan hak relatif dari pengadilan untuk menangani kasus tersebut. Jadi saya tulis dulu ya tempatnya untuk menyelesaikan ini. Nah, jadi tadi di halaman pertama itu kita sampai dengan tujuan. Karena sudah tidak cukup, jadi saya lanjut di halaman kedua. Nah, halaman kedua itu ada nomor 11, yaitu tempat penyelesaian sengketa. Jadi harus jelas dia maunya penyelesaian sengketanya itu di mana. Kalau di sini saya menulisnya di Pengadilan Negeri Makassar. Ini kita tandai lagi nomor 11, tempat penyelesaian sengketa. Selanjutnya kalau sudah ada penyelesaian sengketanya itu kalau memang surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan hak retensi, kita masukkan di sini. Jadi ini nomor 12, hak substitusi dan hak retensi ini nomor 13. Nah, jadi untuk bagian inti dari surat kuasanya itu nomor 1 dari judul sampai 13 itu sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian akhirnya. Bagian akhirnya seperti surat pada umumnya, kita harus menuliskan lokasi dan tanggal surat ini dibuat. Jadi kita tulis Makassar 9 Mei 2020.
lokasi dan tanggal. Ini nomor 14, lokasi dan tanggalnya. Nah, setelah lokasi dan tanggal, kita menuliskan nama penerima kuasa. Nama penerima kuasa harus sesuai dengan yang ada di surat ini tadi, harus sesuai dengan nomor 5. Jadi kita tulis di sini nama penerima kuasa, nomornya. Karena ada 2, jadi 2 juga. Ini kalau kalian mau tanda tangan ya silakan tanda tangan di sini. Setelah ada tanda tangan dari penerima kuasa, tentu saja yang dibutuhkan adalah tanda tangan dari pemberi kuasa. Pemberi kuasa sesuai juga dengan yang ada di identitas pemberi kuasa. Oh iya, ini kita harus tandai ini nomor 15. Ini juga kita tandai nomor 16. PPD pemberi kuasa. Perbedaan yang paling mencolok dari tanda tangan penerima kuasa dan pemberi kuasa yaitu tanda tangan pemberi kuasa itu harus ada materai 6.000-nya, dan penerima kuasa itu dia tidak menggunakan materai. Pemberi kuasa wajib menggunakan materai. Jadi kalau saat kalian ujian profesi advokat, kalian tidak perlu tempelkan materai, cukup kalian gambar saja seperti ini. Kalian tulis materai nanti. Nah, setelah kalian menulis materai 6.000, kalau mau tanda tangan ya tanda tangani lagi. Nah, seperti ini. Jadi materai ini harus ada, karena kalau tidak ada, surat kuasanya itu tidak dianggap sah di penilaian panitia ujian profesi advokat. Nah, materai ini kita kasih lagi tanda bahwa dia itu nomor 17. Nah, selesai deh untuk surat kuasanya. Jadi untuk surat kuasa ini ada 17 bagian.